mencuri kalung ini dari Non Vika. Kalau disatukan, akan menjadi satu hati. Ini kalung Kak Marsha, Kek. Enggak, Marsha. Marsha. Kalung itu cocok, Kek. Kak Marsha masih hidup. Bener kan dugaanku selama ini? Kak Marsha masih hidup, Kek. Kenapa mereka ngeributin kalung itu? Kalung itu bukan punya Non Vika. Nah, ibu dengar sendiri kan? Didi nggak nyuri kalung itu. Kalung itu bukan punya mereka. Apa yang Didi bilang, ibu nggak pernah mau dengerin. Ibu nggak percaya sama Didi. Didi! Oh, gimana? Putih, mau kemana kamu? Lepasin aku, lepasin. Kenapa anak Dipa? Apa perlu saya panggilkan polisi? Gak usah. Aku nggak nyuri. Kalung itu bukan milik kalian kan? Kenapa aku ditangkap? Lepasin aku mau pergi. Kakek tidak menuduh kamu mencuri. Tapi di mana kamu dapat kalung ini? Ini bukan punyamu kan? Kakek cuma pengen tahu. Di mana kamu dapat kalung ini? Nggak perlu. Kalung ini bukan milik kalian kan? Didi, kamu jangan kurang ajar. Jawab yang benar pertanyaan Bapak itu. Ini sangat penting buat kami, Di. Tolong kasih tahu kami, dari mana kamu dapat kalung itu? Aku nggak tahu alamatnya. Tapi aku bisa kok nganterin kalian ke sana. Baik. Antar kami ke sana ya. Pak, tolong panggil supir. Siapkan mobil ya. Baik, Pak. Kek, temuin Kak Marsha, Kek. Bawa Kak Marsha pulang. Vika mau di rumah aja. Vika mau siapin kamar untuk menyambut kedatangannya Kak Marsha. Ya, Kek? Kamu nggak ikut?
Marsaku. Kamu, Marsa, Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku menemukan cucuku kembali. Terima kasih Tuhan, Marsa. Kakek sudah merasakannya pertama kali melihat kamu di depan sekolah itu. Jantung kakek rasanya berdebar, Marsa. Sekarang kakek baru tahu kenapa waktu itu jantung kakek berdebar karena kamu. Kamu, Marsa, cucu kakek. Ayo, Marsa. Ayo, kamu pulang ke rumahmu, rumah kita. Ayo. Aduh, emak tuh teledor banget sih. Udah jauh-jauh ke mall. Pas bayar di kasir, dompetnya ketinggalan. Malu-maluin aja. Perasaan tadi dompetnya udah dimasukin. Lu tenang aja, duitnya ada. Emak tuh udah ngumpulin duit bakalan lu beli baju. Lagian lu sih pakai buru-buru. Ya udah, jalannya cepetan. Abis ini kita balik lagi ke mall. Buset deh, balik lagi ke mall. Aduh, emangnya kudu sekarang beli bajunya? Ya iya, entu baju tinggal tatunya di mall. Kalau ada yang ngambil gimana? Lagian di rumah tuh bajunya lama semua, Mak. Kalau ada acara di sekolahan, ayah pakai baju lama, malu sama si Vika sama teman-teman. Kagak usah ngambek. Jalan. Mak, mobil siapa itu, Mak? Mana emak tahu? Kamu tuh. Ponakan ayah mau dibawa kemana? Keponakan ibu. Iya, dia entu anaknya abang ayah. Dia keponakan ibu. Iya. Marsa. Kalau begitu, kamu pasti Marsa. Kamu teman Pika kan? Bapak sebenarnya datang kemari ada urusan apa? Ada perlu apa? Ibu pernah melihat kalung ini? Ini kalung yang dipakai cucu saya waktu dia hilang. Saudara perempuannya juga punya seperti ini, Bu. Emak tuh gimana sih? Ini kan kesempatan yang selalu kita tunggu-tunggu. Emak malah lari masuk ke rumah. Emak kagak ngerti apa? Entu kakek datang mau ngambil nolak rumahnya. Mau merubah semua hidup kita, Mak. Mak itu emang sengaja. Lu kagak usah khawatir. Pokoknya semua urusan bakal beres. Nih, denger ya. Kalau lu kelihatan seneng, terus langsung ngikutin dia, ntar bisa-bisa dia kagak percaya. Kesannya lu tuh kayaknya ngarepin banget. Nah, lu inget nggak? Si Rian itu kan pernah ngadu sama si Vika. Kalau lu itu pura-pura jadi kakak kandungnya si Vika. Hah? Dan lu harus inget, dia itu bukan kakek lu asli. Tapi lu harus nganggep kalau dia itu kakek lu asli. Nah, buat ngeyakinin dia, lu tuh harus pura-pura berat banget ninggalin rumah ini. Iya. Permisi, Bu. Tolong buka pintunya. Saya mau mengajak dia pulang ke rumah. Bu. Ibu nggak boleh menahan dia tinggal di sini. Ibu nggak punya hak melarang Marsa berkumpul kembali dengan keluarganya, Bu. Apa kan Mak bilang juga sama lu, ya kan? Yaudah, cepat. Ya, terus.
Ayah senang banget bisa ngelihat kalung itu lagi. Tadinya ayah pikir kagak bakalan bisa ngelihat kalung itu. Karena cuma itu bukti atu-atunya dari Nola. Dulu waktu ayah nemuin Nola, ayah ngerasa takut kalau suatu hari nanti ada orang yang ngenalin kalung itu terus ngambil Nola dari tangan ayah. Makanya kalung itu diumpetin. Tapi ayah kagak sangka ternyata kalung yang hilang itu sekarang ada di tangan Bapak. Lantas, Rizky di mana, Bu? Saya nggak tahu, Pak. Waktu Nola dibawa kemari, dia pingsan. Dia kagak ingat apa-apa. Pak, dia satu-satunya, Pak, yang saya punya. Jadi, biarin Nola tinggal sama saya, Pak. Walaupun ayah bukan yang ngelahirin dia, tapi ayah udah nganggap dia seperti anak kandung sendiri. Jadi saya mohon, jangan ambil Nola, Pak. Tapi Nola juga cucu kandung saya, Bu. Saya harus bawa dia pulang. Ayo, Marsha, ikut kakek. Ma, Nola nggak mau pergi ninggalin Mama. Nola nggak mau ikut. Lu pergi ikut sama dia. Tapi lu jangan lupain emak ya. Nanti malam lu kirim mobil kemari buat jemput emak, ngerti? Nola, emak rela. Emak cuma kepengen lu bahagia. Emak nggak apa-apa kok. Lu jangan pikirin emak ya. Lu jangan lupain emak ya. Terima kasih, Bu. Karena Ibu sudah merawat Marsha selama 10 tahun. Nola. Nola. Ayo, Marsha. Kita pulang. Saudaramu sudah menunggu di rumah. Ayo. Apa benar Nola itu Kak Marsha? Tapi dia emang punya bukti yang kuat. Aku akan kelihatan bodoh kalau tetap percaya sama cerita Rian. Dan masih ragu kalau Nola itu Kak Marsha. Nola, Kak Marsha aku. Vika, Kakak pasti nggak tahu kan kalau aku itu seneng banget kalau ternyata kamu itu saudaraku. Kayak selama ini Vika nggak sadar kalau ternyata sahabat Vika sendiri itu ternyata kakak Vika. Iya. Sekarang ajak kakakmu ke dalam, ya. Yuk, Kak. Nah, Kak Marsha kan udah ngeliat semua isi rumah ini. Sekarang aku pengen ngasih lihat kamar. Yuk. Yuk. Tada!
Ini dia Kak, kamar kita. Kakak tahu nggak? Tadinya kakek tuh maksa banget mau bikinin kita kamar sendiri-sendiri. Tapi aku nggak mau Kak. Soalnya aku kan pengen ngobrol lebih banyak sama kakak. Terus kita bisa ngegosip bareng. Terus bangun pagi bareng. Pokoknya semuanya kita lakuin bareng-bareng. Ya kan? Loh, kakak kenapa? Kok sedih? Kakak nggak seneng ya kumpul sama aku sama kakek lagi? Kek, Vika kenapa? Kak Marsha kenapa ya, Kek? Kayaknya dia nggak seneng deh kumpul bareng kita. Dia sedih, Kek. Mungkin bukan itu masalahnya, Vika. Mungkin semua ini belum dia siap untuk menerimanya. Mungkin juga semuanya ini terlalu tiba-tiba buat dia. Tapi kakek yakin kok. Nanti juga dia pasti akan biasa. Jangan terlalu bersedih, ya. Kemana sih tuh anak? Baru bentaran, udah lupa sama emaknya. Pasti dia lagi senang-senang di sana. Bukannya kirim mobil kemari buat jemput emaknya. Awas, awas. Besok gua bakal datang ke sekolahan. Boleh banget. Itu dia si Nola. Nola! Nola! Nola, ini emak! Nola! Nola! Wah, baru semalam pergi. Udah ngelupain emaknya sendiri. Dasar anak nggak tahu diuntung. Bu Ita, Bapak, dari tadi saya manggilin ibu, tapi kelihatannya ibu lagi ngelamun. masa sih Pak? Maaf deh, ayah kagak dengar. Nggak apa-apa. Bu Ita datang ke sini pasti mau melihat Marsha ya? Maksud saya, Nola. Saya paham perasaan ibu. Saya minta maaf, Bu Ita. Aduh, mudah-mudahan si bapak ini kagak bermaksud kembaliin Nola ke gue. Kalau sampai itu terjadi, Nola bakalan marah sama gue. Gue kagak akan ngebiarin ini terjadi. Jangan begitu, Pak. Ayah memang udah nganggep Nola udah kayak anak kandung ayah sendiri. Tapi ayah sadar kalau itu kan cucunya bapak. Sebenarnya ayah sedih banget mesti pisah dari Nola. Tapi Nola harus kembali ke keluarga yang sebenarnya. Saya bisa merasakan kuatnya ikatan ibu dengan Nola. Waktu di rumah tadi, dia sedih, Bu. Dan saya yakin dia sedih karena harus berpisah dengan ibu. Bu, saya pengen banget lihat Nola bahagia. Dan saya berharap Bu Ita tidak keberatan tinggal sama-sama dengan kami. Aduh Pak, jangan Pak. Ayah kan cuma orang kampung, nggak pantas tinggal di rumah gedongan. Lagian saya kan cuma orang lain Pak, kagak. Ini semua demi Nola juga, Bu. Saya tahu. Saya tahu, Ibu nggak mau karena khawatir sama Nina kan? Ibu juga boleh ngajak Nina sekalian. Duh, bisa berabe nih. Kalau Nina tinggal sama mereka, mereka bakalan tahu kalau Nina sebenarnya cucu yang asli. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin saya ngajak Nina.
Nina nggak akan mau. Lagian dia nggak mau ninggalin rumah peninggalan orang tuanya. Tapi Pak, sebenarnya saya mau tinggal di rumah Bapak karena saya sangat sayang sama Nola. Saya nggak mau pisah Pak sama Nola. Saya sayang banget sama Nola Pak. Terima kasih, Bu. Mari, Bu, ke rumah saya. Ayo, Bu. Mari, Bu. Iya, iya. Ayo. Nin, kenapa ibunya Nola ikut sama kakeknya Vika? Nola sama emak berhasil ngeyakinin Vika kalau Nola emang benar-benar saudaranya Vika yang hilang. Apa? Kemarin kakeknya Vika datang ke rumah, Yan. Dan kakeknya Vika ngajak Nola untuk pulang ke rumahnya. Sekarang emak pura-pura sedih karena nggak bisa jauh dari Nola. Supaya dia juga bisa diajak tinggal di rumahnya. Terus terang saya takut, Yan. Karena Nola sama emak bisa ngelakuin apapun yang mereka mau. Dan kemarin saya nggak sengaja denger kalau Nola sama emak cuman pengen ngambil seluruh kekayaannya Vika. Sekarang harus gimana, Yan? Saya harus gimana? Ternyata si Nola temenan lagi sama si Vika. Serius lu? Tadi gue ngeliat si Nola berangkat bareng si Vika. Naik mobilnya Vika. Sialan. Ngapain tuh anak deket-deket sama dia? Panjang umur mereka. Lihat tuh. Baru juga kita ngomongin udah nongol. Tunggu bentar ya, Nol. Oke. Oke. Lu berdua tunggu di sini ya. Kenapa sih lo senyum-senyum kayak gitu? Seharusnya gue nanya sama lo. Kenapa sih lo bisa baikan lagi sama si Vika? Jadi itu yang bikin lo penasaran. Emang salah kalau gue deket sama Vika? Lagian kan lucu aja. Masa serumah musuhan? Kan gak asik. Apa lo bilang? Lo tinggal serumah? Iya, kenapa? Gak usah kaget kayak gitu deh mukanya. Biasa aja. Gue sama Vika itu saudaraan. Jadi wajar dong kalau gue tinggal serumah sama Vika. Saudara. Apa lo bilang? Coba sekali lagi bilang sama gue kalau lo saudara sama Vika. Nol. Nggak ada yang lebih lucu lagi tuh, ha? Nola. Sialan. Gak percaya lagi sama gue. Tito, saudara gue. Mulai sekarang kita saudaraan ya. Oh, Andi saudaraku. Kamu jangan pergi jauh-jauhnya dari akunya ya. Vika, udah Vik, biarin aja. Jangan diladenin. Aduh, sorry. Vika. Sorry, Vik. Gue nggak ngeliat-liat jalan. Mana kakak lo yang hilang dan baru lo temuin itu? Ngapain sih kamu nanya-nanya kayak gitu? Aku ingetin sekali lagi ya. Kalau kamu itu nggak usah ikut campur sama urusan aku. Kalau kamu nggak ikut campur, dari dulu aku udah bisa nemuin kakakku. Vika. Gue baru ngomong satu kata, tapi lo udah ngasih gue banyak penjelasan.
gue jadi curiga. Kalau lo bisa ngasih banyak penjelasan tanpa gue minta, itu berarti lo masih ragu kan? Kalau Nola itu sebenarnya kakak lo. Kamu lihat ya kalung ini. Ini kalung yang dipakai waktu kakakku hilang. Dan ternyata sekarang aku lihat Nola pakai kalung ini. Berarti Nola itu kakakku. Kenapa sih kamu sama Nina si tukang bakso itu musuhin Nola? Kenapa kalian berdua tuh nggak rela kalau emang kenyataannya Nola itu kakakku? Kenapa sih? Nggak ada apa-apa, Kak. Yuk. Jadi Nina yang selama ini ngasih informasi ke Rian. Sialan. Enak jadi orang gedongan. Ih, kasurnya empuk. Mak. Nola? Nola anak emak. Emak kangen banget. Mana aja sih lu, emak kangen. Nola, kakek lo emang baik. Baik banget. Dia yang ngajak emak kemari. Nola. Iya, Mak. Kakek tuh orangnya emang baik banget, Mak. Ntar ya, Mak. Udah, berisik, Mak. Kagak usah acting. Kagak ada orang sekarang. Sini lu. Hah? Kurang ajar lu ya. Bilang emak acting. Siapa yang pura-pura? Lu tuh yang pura-pura. Lu tuh ya, baru aja tinggal di sini sebentaran udah lupa sama emak. Kenapa semalam lu kagak ngejemput emak? Lu udah gak mau ngakuin lagi kalau ini nih emak asli lu. Aduh, Mak, udah deh. Kayak gitu aja dibutin. Yang penting kan sekarang Emak udah ada di sini. Nola tuh Emak lagi pusing. Nola lagi sibuk banget ngurusin gimana nih rencana kita selanjutnya nih. Jangan sampai kita ngelakuin kesalahan. Jangan kayak tadi di sekolahan. Hah? Emang kenapa lu di sekolahan? Siapa yang gangguin lu? Kurang ajar, berani-beraninya. Hah? No, si Andi, Mak, sama temen-temennya. Udah gitu si Rian lagi. Dia curiga sama Nola, Mak. Emangnya dia bikin ulah apa lagi sih? Emak tahu siapa yang selama ini ngasih informasi sama si Rian? Hah, siapa? Nina. Hah? Nina. Nah, ini nih yang orang kate ikatan darah itu melekat kuat di hati. Nah, Nina sama Pika kan kakak beradik, ikatannya kuat. Nah, si Nina itu mau memperingati si Vika melalui si Rian. Bener tuh kayak begitu. Iya. Gimana pun juga kita kagak boleh ngebiarin ini semua terjadi, Mak. Kita harus nyiapin rencana dengan matang. Jangan sampai ada yang salah. Iya. Masalahnya kita sekarang terlanjur ada di sini, Mak. Kalau sampai kita salah dan sampai kita ketahuan, bisa-bisa rencana kita semua gagal, musnah. Bisa-bisa kita masuk penjara. Mau? Aduh, enggak. Amit 7 turunan, amit sabang bayi. Emak kagak mau masuk hotel rodeo, kagak mau. Aduh, gimana nih? Nah, udah. Sekarang lu tenang-tenang aja. Biar nanti emak yang ngurusin si anak kurang ajar itu. Lu percaya kan sama emak? Iya, Mak. Mak, Anak emak udah pulang. Pasti lu capek abis jualan. Kaki lu pegel-pegel ya. Nih, emak udah bikinin sate khusus buat lu. Lu lapar kan? Sini makan sate. Satenya enak banget. Lu pasti lapar. Nih, makasih satenya. Ampun, Mak. Rasain lu.
sekongkol sama Rian. Lu pikir gue mau bikinin sate khusus buat lu? Siapa lu? Makan tuh tusuk sate. Sekarang lu masuk ke dalam. Jangan berani-berani keluar. Dan mulai besok, lu kagak usah jualan bakso lagi di sekolahan. Sampai gue dan Nola berhasil ngedapetin apa yang gue mau. Ngerti? Kak, kakak kemana aja sih, Kak? Kalau kakak mana? Gue lihat dong, Kak. Ada aku, masa kamu sih belum percaya sih kalau aku ini kakak kamu? Ayo peluk kakak lagi, Dek. Vika, udah Fik, biarin aja, jangan diladenin Fik. Suka siapa? Kenalan ya. Kak Marsha lagi mikirin apa sih? Aku lagi mikirin Andi. Aku sebel deh. Tiap hari dia selalu ngeledekin kita. Aku sih nggak peduli sama omongannya Andi. Omongan orang lain juga nggak peduli. Yang penting sekarang kita udah kumpul lagi. Biarin aja mereka mau bilang apa. Iya sih, kamu bener. Tapi kan tiap hari kita pasti ketemu sama mereka di sekolah. Aku cuman gak nyaman aja kalau tiap hari mereka akan terus ngeledekin kita. Terus kakak mau ngapain? Gimana kalau kita undang teman-teman ke rumah, terus kita bikin pesta untuk ngerayain berkumpulnya kita lagi. Sekalian kita jelasin sama mereka kalau kita ini sebenarnya adalah adik kakak. Gimana? Boleh. Kayaknya itu ide bagus deh. Nina kemana ya? Kok dari pagi sampai sekarang istirahat dia belum datang-datang? Biasanya dia paling rajin kalau masalah jualan. Mau panas, mau hujan, dia pasti tetap datang kok. Tapi kenapa sekarang dia nggak datang ya? Apa hari ini dia nggak jualan? Teman-teman semua, aku sama kakakku mau undang kalian semua untuk datang ke rumahku sore ini. Karena aku sama kakakku mau merayakan bertemunya lagi kita berdua. Jadi pada datang ya. Kalian harus datang soalnya kita bakalan nyediain makanan sama minuman yang enak-enak. Nol, Fik, tenang aja kok. Kita pasti datang. Apalagi kalau soal makanannya nggak? Pasti. Nina, kok lu tadi nggak jualan sih, Nin? Kenapa? Nin, kaki lu kenapa, Nin? Ini, Nin. Lo makan dulu ya.
Makasih ya, Yan. Nin, walaupun lo nggak cerita sama gue, tapi gue tahu dan gue udah bisa bayangin apa yang terjadi di rumah ini. Gue nggak akan tinggal diam, Nin. Karena ini semua nggak bisa didiemin. Yan. 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 Ayo Kak Nola. Teman-teman, minta perhatiannya sebentar ya. Ini adalah foto-foto waktu Kamarsya ulang tahun yang ke-8. Pesta hari ini aku buat untuk mengenang masa laluku yang hilang bersama Kamarsya. Kami adalah 3 bersaudara. Kamarsya anak yang pertama, aku Vika yang kedua, dan adik kami Rizky. Pada saat Kamarsya ulang tahun, kakek dan nenek memberikan kami berdua kalung yang sama. Tapi setelah acara ulang tahun, rumah kakek dirampok dan dibakar. Kamarsya berhasil membawa Rizky keluar untuk mencari bantuan. Tapi semenjak saat itu, kami bertiga berpisah. Dan kami berpisah selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, meskipun aku belum berhasil menemukan Rizky, tapi aku berhasil menemukan Kamarsya, kakakku yang hilang. Dan Kamarsya yang hilang itu adalah Nola. Nol, Vic, gue minta maaf sama lo berdua. Karena gue udah ngejekin lo, dan gue udah gangguin lo berdua. Terus terang gue sangat terharu. Tapi gue sangat seneng. Akhirnya, lo berdua bisa bersatu lagi dan bisa berkumpul bersama. Thanks ya, udah mau datang semuanya. Iya, semuanya makasih banget ya. Kak, kayaknya mereka seneng banget deh. Berarti kita berhasil bikin pestanya sukses. Ya, sukses banget. Gue sukses ngedapetin simpati dari teman-teman. Lo, Yan. Sayang ya, pestanya udah selesai. Gue tahu kok. Dan gue juga tahu kalau lo berusaha untuk meyakinin semua orang bahwa lo adalah kakaknya Vika yang hilang. Tapi lo jangan coba-coba buat ngeyakinin gue.
Karena gue gak akan pernah percaya sama omongan lo. Gue tahu betul kalau lo itu bukan kakaknya Vika. Kok lo ngomong kayak gitu, Sian? Bertahun-tahun gue kepisah sama keluarga gue. Dan sekarang gue nemuin kebahagiaan gue kembali. Karena bertemu dengan keluarga gue. Please, Sian. Lu jangan hancurin kebahagiaan gue. Alah, udah deh. Gak usah kebanyakan pura-pura. Mungkin lo bisa berakting ke semua orang. Tapi itu gak akan mempan buat gue, Nol. Dengar ya. Gue tahu persis apa tujuan lo dan nyokap lo yang sebenarnya. Dan gue datang ke sini sekarang buat membongkar kedok lo, biar semua orang tahu siapa lo sebenarnya. Lo pikir gampang? Lihat aja, sebentar lagi gue bakal bikin lo dikeluarin dari sekolah. Biar lo gak bisa ngebongkar kedok gue.